Tadi kau merasa di atas angin. Kok jadi Kau mangap-mangap bilang kau Islam. ngomongnya? Kau sekarang sudah menyek-menyek. Tadi jadi kau mangap-mangap melotot. kau ngomongnya, Kau Juma. sok jagoan. Kau bilang negara Bukan ini jagoan. hukumnya tidak Mana ada adil. jagoan orang Kristen? Nggak ada. Nah, sekarang orang Kristen dijagoan lagi. Nggak ada, nggak ada, Jadi nggak semuanya ada. Kristen, yang paling hebat Orang Kristen Kristen, itu yang paling kasih tidak ada Kristen, jagoan. Yang yang ada orang menjajah Kristen itu adalah Islam orang baik, katamu. itu aja. Yang menjajah Islam katamu. Bukan, nggak ada orang Kristen cuma jagoan, tapi kalau orang Kristen itu orang baik itu aja. Apa? Nggak Apa katamu? nggak ada orang Kristen jagoan, nggak ada. Jangan kau Kebaikan suka- Kristen, kebaikan Kristen apa? Coba sebutkan satu untuk negara ini. Satu. Dengar dulu. Satu untuk negara ini kebaikan Kristen apa? Satu aja. Yang saya bilang tadi Juma, dengar Nggak dulu. bisa, nggak bisa kau Bukan dengar. tunjukkan. Yang saya bilang tadi Juma, Nggak bisa Kalau kau ada orang tunjukkan. Kristen jagoan, Alah, tapi kau orang baik bilang banyak. Kau bilang baik. Ditanya Ya. apa kebaikan agamamu untuk negara ini apa? banyak. Sumbangsi agamamu untuk negara ini apa? Oke. Apa? Yang menciptakan lagu Indonesia Raya orang Kristen. Apa hubungannya dengan agamamu, Tuyul? Yang saya tanya, sumbangsi agamamu untuk negara ini apa? Ya tapi Kristen kau tanya. Agama bukan oknum, Tuyul. Dasar kau manusia iya. panuan. Aku tanya, sumbangsi agamamu untuk negara ini apa? Sumbangsi. Ya, untuk dari agamamu ya, bukan oknumnya, agamamu. Satu. Oke. Apa? Agama Kristen itu mengajarkan umatnya untuk taat apa? kepada pemerintah. Leh, Itulah ajaran Kristen Juma. saya Iya. tanya, sumbangsi agamamu untuk Iya. negara ini itu apa? Itulah sumbangsinya. Ada di Contoh. Saya kasih Lu contoh. dengar dulu. Dengar dulu, saya kasih contoh. Kamu tuh dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Saya Dengar kasih dulu. contoh. Islam memberikan sumbangsi munculnya adanya bank syariah. Nah, sekarang Kristen, dari Kristen nih agamamu, apa sumbangsi agama Kristen untuk negara ini? Mesin kondom? Atau apa? Mesin kondom. Ya dia apa? Aku tanya. Apa? Nah ini lagi si Juma ini. Yang tidak Aku kan bertanya, ini cuma ini. Kau kenapa suka nangis? Enggak, ini aja. Muka garang. Enggak, Itu aja. sebutkan dulu. Bukan garang. Apa yang agamamu berikan untuk negara ini? Apa? Sebutkan satu. Tidak ada memberi. Tapi Oh, orang sudah, Kristen- alhamdulillah. Enggak ada yang memberi. Yang memberi sumbangsi kepada negara ini. hanya Makanya orang jangan Islam kau aja, merasa ya. agamamu paling bagus. Agamamu paling baik. Kalau sumbangsi untuk negara ini ternyata nggak ada dari agamamu. Nggak ada, Ya nggak udah, ada. syukur. Ya, Ingat syukur. penonton, Nggak, dia udah kau- akui. Makasih. kau aja. Makasih ya. Makasih. Kau aja yang Makasih. buat sumbangsi Oh, kepada Anda mau turun atau saya usir dari sini? Turun atau baik-baik atau mau pergi kasar? Enggak, permintaanmu sekarang. Ya. Mau turun dengan baik-baik atau Ya, saya oke. pijak turun? Saya mau turun tapi Udah, turun. Satu kali. Tunggu dulu. Yang Makasih. Kristen, Dah. nggak ada yang naik ya. Udah, kau nangis saja sana. Kau sudah mengakui tidak ada sumbangsi apapun untuk negara ini dari agamamu. Thank you. Saya menghargai itu. Terima kasih. Tapi ingat pertanggungjawabanmu tadi. Hukum di negara ini kau bilang tidak adil. Kau dianatrikan. Catat itu baik-baik. Oke? Kalau kau yang melakukan hal yang sama sepertiku, katanya kamu sudah ditangkap. Catat itu, kau meremehkan penegak hukum di Nusantara ini. Yang kedua tadi, yang ketiga, kau mengatakan bahwa kami umat Islam melakukan pembakaran 100 lebih gereja. Pertanggungjawabkan itu fitnahanmu. Kalau Islam mau membakar gereja, penjajah angkat kaki, gereja kami bakar. Kakek nenek kami pasti membakarnya. Catat itu. Faktanya enggak. Gereja masih ada sampai sekarang dari penjajah. Enggak disentuh-sentuh. Malah dilestarikan. Di Sulawesi Selatan ada satu pemakaman 40.000 jiwa umat Islam. Pelakunya siapa? Seagama dengan kau.
Jadi jangan so paten. Kalau mau diskusi aja. Mau secara akademisi silakan. Mau diskusi ilmiah silakan. Saya ladenin. Tapi kalau kau dengan caramu, saya pun bisa melakukan hal yang sama. Catat itu baik-baik. Baik kau. Belum tentu juga kau rajin ke gereja. Mulutmu begitu. Biar kau tahu diri, biar kau sadar diri. Tidak semua orang tegas, semua komal bisa kau perintah-perintah. Paham? Tuduhanmu terlalu berbahaya kali. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Jadi kalau kau menangis, nangis saja. Jangan kau nangis di komal, mau fitnah sana sini. Jangan. Ya, catat itu teman-teman Kristen. Naik komal saya itu, udah aku bilang beberapa hari yang lalu, aku mempunyai dua sisi positif negatif, tergantung Anda pilih yang mana. Aku ladenin. Sisi positif boleh diskusi kita baik-baik. Negatif kau datang, kau hujat nabiku segala macam agama kau hujat, kau ketemu nenekmu, kau akan pergi meninggalkan komal saya dengan luka. Catat itu. Semangat malam saudara Simatopang Siburian. Silakan buka kamera. Silakan. Halo. Tes saudari Simatupang. Silakan buka kamera kalau non muslim. Silakan. Ada tema saya sang pembinasa keji. Masuk Pak Eko. Silakan. Halo. Ibu yang baik silakan. Halo. Ibu ini diam-diam baik. Jangan-jangan lagi baca mantra lagi. Baik-baik aja bosku. Kalau bahas-bahas yang kaitannya dengan tema aja, jangan kemana-mana. Kau akan kuladeni, kemana kau pergi, ke situ aku akan ikut. Jangan kau pikir saya takut. Ada kalau saya kebenaran, tidak ada kau depan. Udah aku bilang kan, naik yang baik-baik aja kalian. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Yang muslim ditahan dulu. Ini ada 40-an hampir 50 permintaan. Kita nggak tahu mana muslim, mana non muslim di sini. Batalkan please teman-teman. Silakan. Banyak kali permintaannya. Wih. Oh no. Mana nggak ada moderator lagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Kristen, Katolik, Protestan. Muslim saya Bang, dari Poso Bang. Oke. Salam kenal dari Poso Bang. Iya baik. Salam kenal juga. Ini Bang, tadi saya kalau ada Bapak tadi itu saya pengen naik tadi Bang. Iya. Dia mengatakan kita orang Muslim bakar-bakar gereja. Yang terjadi di Poso, mereka membakar gereja dan membantai keluarga saya Bang. Habis keluarga saya dibantai sama mereka Bang. Tuh saksian hidup tuh. Saksi hidup Saya tuh. saksi, keluarga saya, bapak saya, kakak saya, ponakan saya, paman saya dibantai orang Kristen di Poso Bang. Rumah kami dibakar, diperampok oleh kami. Jangan kau menggores luka lama. Nah, Untung ada Pak JK yang mengamankan waktu itu. Sebabnya tidak. Pak JK itu sangat pahlawan bagi kami Bang. Peristiwa konflik Poso merupakan salah satu catatan sejarah yang sangat memprihatinkan dalam perjalanan bangsa ini. Namun, jika kita melihat klaim bahwa umat Islam menjadi korban dalam pembantaian tersebut, menurut saya hal itu adalah kenyataan sejarah yang tidak boleh dikaburkan atau ditutupi. Dalam rentetan konflik Poso, terutama pada gelombang ketiga, terjadi aksi penyerangan dan
pembantaian yang sangat kejam terhadap warga muslim, termasuk para santri dan masyarakat sipil yang sedang mengungsi. Tokoh-tokoh seperti Fabianus Thibo dan kelompoknya terbukti secara hukum melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan berencana terhadap umat Islam di sana. Narasi yang sering dibentuk oleh sebagian pihak atau media luar yang menggambarkan seolah-olah umat Islam selalu menjadi pelaku kekerasan adalah bentuk pemutarbalikan fakta yang tidak adil. Di Poso, puluhan ribu umat Islam menjadi korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, dan terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Namun, fakta sejarah ini disampaikan bukan untuk memelihara dendam atau kebencian antar umat beragama hari ini, melainkan sebagai penegakan keadilan dan pengingat akan pentingnya kejujuran sejarah. Keadilan harus ditegakkan secara objektif, yang bersalah harus diakui bersalah, dan para korban tanpa memandang agamanya, hak-hak serta sejarahnya wajib dihormati dan diingat agar tragedi serupa tidak pernah terulang kembali di bumi Indonesia. Saya Makanya kalau ada yang menjelekkan Pak JK, kami nggak terima bang dari Poso bang. waktu itu saya masih kuliah di Kecamatan Bone-Bone, Sama, Bang. tempat saya besar. Itu Siap. ditampung anak-anak kecil dari Poso yang ditinggal sama orang tuanya. Pakai mobil truk diangkut. Betul bang. Saya masih ada waktu Betul, itu. Bang. Jadi jangan membuka tabir lama. Jangan, teman-teman. Ya. Jadi Kami kalau ini mau bicara berasal- bilang ajaran kasih, ya ajaran kasih yang bagaimana? Keluarga kami dibantai habis. Macam kita nggak tahu aja. Ya, macam kita nggak tahu aja. Keluarga saya diperkosa banyak. Udahlah. Jangan buka luka kami. Jangan. Ya, Kami masih luka. Jangan buka luka. Kami masih luka. Dan termasuk saya juga Menuduh kita bakar gereja ratusan. Siapa yang bakar gereja ratusan? biasa framing mereka pelaku, kita yang betul, Bang. tertuduh. Mereka ini merasa terzolimi bang. Padahal mereka yang menzolimi, kan gitu. Ya, mereka yang memulai, mereka yang melakukan, mereka merasa terzolimi. Betul. Nah, itulah. Jadi Saya makanya panas bang kalau ada yang menghina Islam begini-begini, panas ya, apalagi masalah bilang kami tidak pernah melakukan kekerasan. Wah, panas saya bang. Keluarga saya habis mati dibantai, habis orang tua saya. gimana tidak, salah satu panglimanya sudah mualaf dan saya dekat sama beliau. Ya, betul. Iya kan? Yang baru-baru ditahan Siap. ini. Ya, Kita memperjuangkan beliau keluar dari penjara. betul bang. Salah satu panglima jenderal lapangan kasus Poso itu nginap di tempat ini. Tempat saya duduk sekarang, dia nginap di sini. Hampir sepekan dia nginap sama aku. Itu ex Poso yang memimpin pembakaran masjid dan pesantren. Beliau nginap di Betul, sini, betul bang, betul. tempat saya. Jadi jangan ngarang-ngarang Jadi cerita. Ya. Kemarin sempat perlu ditahan, kita upayakan untuk keluar. Alhamdulillah beliau sudah lolos. Oke abangku, thank you bang ya. Siap bang. Iya. Terima kasih banyak bang. Ya sama-sama. Saya dari Bone-Bone bang. Saya Ya, Bang. saksi ketika Siap. anak-anak yang yatim piatu di drop pakai mobil TNI di Betul, kantor Bang. camat Betul. Bone-Bone. Anak-anak kecil itu Siap, kehilangan betul, orang Bang. tua. Betul, Habis dibantai. Sampai orang tua saya ngomong, mama saya ngomong begini, tolong carikan saya anak laki-laki 2, anak perempuan 2. Untuk kan disuruh memilih warga di sana, ambillah ini anak-anak, tidak ada Betul, orang Bang. tuanya sudah. Terus orang tua saya datang. Sakit Orang sampai tua sekarang saya. bang. Orang tua saya kejadian itu 1999 sampai 2000. Saya masih ingat sekali. Betul. Mama saya bilang gini, kamu ke kantor camat, di sana banyak anak bayi-bayi, anak-anak kecil-kecil, cari laki-laki. Mama bilang gini, kalau ngambil perempuan sekali perempuan, dua-duanya. Kalau laki ambil Dari laki-laki kampungku itu itu bang. Dari kampungku itu. Dari kampungku. Itu di Bone-Bone, ke kantor kecamatan. Di sana di Polsek Bone-Bone, waktu itu. betul. Ya, betul itu. Di tempat saya, tempatnya mengungsi anak-anak kecil yang sudah siap, kehilangan bapak dan juga ibu akibat Iya, dari betul. keganasan. Mereka menyebut nama mereka dengan pasukan salib, pasukan Kristus.
apa Manguni masalah waktu itu ya. Jadi jangan kau buka-buka aib, kau tuduh-tuduh bakar gereja 100 gereja lebih. Wah, biasa sekali itu dan kau itu. Kebalik bang. Balik Kebalik bang. masjid yang habis, pesantren yang habis, enak-enak aja. Itu pesantren di kampungku bang, yang dibantai habis itu di kampungku itu. Nah, saya juga masih menyaksikan kok. Saya ada di daerah, maaf nih, tempat saya lahir juga kok di Dandang sana. Maaf sekali lagi, bukan saya mau ngungkit masa lalu ya. Ya bukan kita mungkin nggak. Iya, saya di atas mobil waktu itu Pipos di jembatan tuh, tiba-tiba ada orang pakai jilbab naik sepeda sama suaminya, langsung dibabat dari belakang. Kau gila betul. Waktu itu saya masih usia 19 tahun, 20 tahun waktu itu. Sejak itu bang, itulah yang membuat saya masuk latihan bela diri keras di Makassar ini, karena saking kerasnya keadaan itu. Jadi saya memang tidak mau ya bang. Iya, Abang tahu orang tua saya di situ memberi fasilitas kepada mereka, dikasih makan, yang tiap hari tidur di rumah, itu yang bantai keluarga saya bang. Allahu Akbar. Sakit hati kalau mau diingat-ingat bang, cuman ya kita pasrahkan sama Allah saja. Iya, betul. Semoga mereka syahid lah. Amin ya rabbal alamin. Mereka merasa diri mereka, aduh sudahlah. Oke abangku, kita Siap, Bang. Siap, Bang. kita fokus Siap. sama tema. Siap. Kita nggak Siap, mau Bang. berlama-lama, Siap, Bang. membuka luka lama. Ya, tadi itu hanya iya. Dia yang tadi itu teman-teman hanya oknum, ya. Tangkap itu bang. Oknum aja. Saudara-saudara Kristen yang lain baik-baik kok. Cuman dia aja. Iya betul, banyak Kristen yang baik kok. Oknum aja itu tadi karena sakit hati itu. Oke abang, terima kasih Siap, abangku, Bang. sehat terus, Bang. kompak Siap, selalu, Bang. dukung kami. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turunkan abang ya. Waalaikumsalam. Siap bang. Ya, salam perjuangan saudara-saudara kita di Poso. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aku Islam maaf bang. Tadi yang abang tadi itu kan dia bilang lagu Indonesia kan katanya ibu orang Kristen. Padahal Islam bang. Wakil Iya, Rasul tahu. Suparman kan. Iya. Nah, cuma bilang itu aja bang. Aneh aja bang. Oke, makasih bang. Turunkan bang. Makasih ya. Makasih bang. Makasih. Yang penting aku sudah sampaikan ke dia. Babi, monyet, udah aku bilang. Kau datang dari sisi kiri, habis kau. Mending kau datang dari sisi kanan. Salam, semangat malam bang semua. Ada ini ya ingin saya. Itu bagus. Kau datang dari sisi kiri, udah habis kau nanti. Kembali kau ke rahim ibumu kuat. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum bang. Ya. Oh, bang yang tadi tuh lokasinya udah dapet titik yang mau kita lanjut proses angkap apa gimana bang? Di belakang layar sudah ada tim yang mengerjakan itu. Sip 86 thank you ya. Nanti aku chat sama bang Kores aja ya. Oke sip. Thank you bang ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang seperti tadi itu jangan terlalu serius kita nanggapin. Itu hanya situasi dalam diskusi aja. Dalam diskusi seperti ini kita harus bijak juga ya. Mungkin kan dia terbawa emosi, saya juga terbawa emosi, meskipun masih terkendali ya. Gak usah terlalu ini, catat aja, jangan terlalu dibawa hati. Biasa kalau buaya sudah kehilangan arah, buaya itu apapun digigit. Begitu juga kalau babi sudah kehilangan arah untuk menyelamatkan diri, apapun bisa digigitnya. Maklumi saja, karena situasi diskusi memang kayak begitu. Lain cerita kalau kita lagi diskusi baik-baik, tiba-tiba dia melakukan, itu lain. Jadi tenang saja, jangan terlalu serius menanggapin. Percayakan kepada saya, insya Allah semuanya aman. Halo, selamat malam.
Halo. Bang, malam. Malam juga. Malam bang. Halo, Kristen Katolik. Kristen bang. Ide cantik na tante, kesukaan aku le ini malam. Mama dari jauh dilihat dari kiri seperti Bung Hatta, dari kanan kayak Bung Karno, dari depan kayak Bung Titi. Masya Allah. Cantiknya. Oh mama Masih sering ke gereja? Masih. Jangan garu-garu hidung, kalau ditanya jawab sudah. Masih sering ke gereja? Sering lah bang, kita kan. Syukur. Ide. Iya. Oke, ini ada tema sang pembinasa keji. Ini sang pembinasa keji, maksudnya siapa ini bang? Pembinasa keji Iya, itu maksudnya siapa ya bang? Baca coba nubuatan di dalam Kejadian Mazmur 24 nomor 15. Kira-kira itu siapa? Aduh, Alkitabku tinggal di gereja pula bang. Alah, gimana? Bible itu harus taruh sini, di sini, di sini, di sini. Bukan di gereja disimpan. Desi. Desi rantang nasi. Matius 24 nomor 15. Ide cantiknya tante. Bunyinya apa? Aku bisa Dede, mati aku. Jadi apabila kamu melihat sang pembinasa keji duduk di tempat kudus. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Ide ngerinya tante. Ide dibilang marah tidak, dibilang lagi ini juga tidak. Kakak lagi birahi kah? Iya, kakak lagi birahi. enggak lah. Oh enggak. Baru mau kugas. Kakak bilang enggak, ya udah. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji duduk di tempat kudus. Oke. Nah, jadi murid-murid Yesus melihat pembinasa keji. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan kekejian terhadap murid-murid Yesus mula-mula? Orang pada zaman dulu bang. Iya, itu siapa? Tahu aku. Siapa? Tanah. Orang-orang itulah itu bang. Mana? Wawa mana? Siapa yang melakukan kekejian terhadap murid-murid Yesus? Menangkap, menyesah, kemudian membunuh. Siapa? Orang-orang tentara ini. Orang Romawi itu bang lu. Romawi belakangan. Yang menangkap murid-murid Yesus, yang menyiksa murid Yesus, yang siapa itu? Siapa? Udah pernah aku baca itu orang-orang itu, tentara-tentara itu, orang-orang kawannya sih. Jangan kau kita tentara. Enggak ada. Enggak pernah Herodes menyiksa murid Yesus, enggak ada. Jangan kau fitnah. Oh, mama keringat dingin. Siapa yang menangkap murid-murid Yesus, menyiksa murid Yesus, bahkan membunuh murid Yesus ketika dia menuju ke Damsyik? Siapa orangnya? Itu orangnya itu wajib dihukum itu. Sayangnya sekarang dia udah meninggal.
beda. Siapa orangnya? Siapa oknumnya pembinasa keji itu siapa? Orang-orang Israel itu bang, kan dia ada yang pro ke Yesus dan ada juga yang kontra ke Yesus bang. Nah, Mungkin siapa yang kemudian menangkap berkobar-kobar hatinya ingin menganiaya murid-murid Yesus itu siapa? nantilah aku cek di neraka bang, jadi masuk neraka. Kampret, dia mau cikin neraka. Astagfirullahaladzim, nanti dicek di neraka. Allah Akbar. Boleh saya tunjukkan sebuah data? Boleh? Iya oke, boleh bang. Boleh. KPR 9 bisa kamu baca? Buka di mana bang? Kalau ini ku buka nanti terbuka tertutup ini TikToknya. Nggak apa-apa, Ada buka siapa? aja dulu. Nggak apa-apa. Tertutup sementara nggak apa-apa. Buka aja dulu di KPR 9, silakan. Oke bang. Jangan kau cek di neraka, di Google aja dulu. Silakan. Kisah Para Rasul 9 nomor 1 mencatat sikap Saulus dari Tarsus sebelum dikenal sebagai Paulus yang dijelaskan berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jika kita membedah teks ini secara kritis, ayat ini secara gamblang memperlihatkan karakter asli dari sosok yang kelak menjadi tokoh sentral teologi Kristen. Dalam ayat ini, Saulus digambarkan secara eksplisit sebagai sosok pembinasa yang kejam, yang bernafsu besar menghancurkan dan membantai para pengikut murni Yesus atau Hawariyun, yang saat itu konsisten memegang teguh ajaran Tauhid. Perasa pembinasa keji yang merujuk pada perusak tempat kudus dan ajaran Allah sangat relevan dengan rekam jejak Saulus. Pembinasaan yang dilakukan Saulus tidak hanya berhenti pada tindakan fisik seperti menyeret, memenjarakan, dan membunuh para murid Yesus, tetapi bertransformasi menjadi pembinasaan secara ideologis dan teologis. Setelah peristiwa yang diklaimnya sebagai penglihatan di jalan menuju Damaskus, Saulus bertobat secara lahiriah, namun kemudian merombak total ajaran asli Yesus. Ia membatalkan hukum Taurat, membuang syariat, dan membelokkan ajaran ketauhidan murni menjadi teologi penyembahan kepada manusia. Oleh karena itu, Kisah Para Rasul 9 nomor 1 ini adalah bukti otentik dalam Alkitab sendiri yang menelanjangi rekam jejak awal Saulus sebagai seorang pembinasa fisik ajaran Yesus yang pada fase berikutnya berevolusi menjadi pembinasa doktrin dan syariat murni yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihi salam. KPR 9 ya bang. Iya. Apa katanya di situ? Sigako Martinus. Lina tante. Apa tulisannya mas? Tidak bisa dibaca. Sabar abangku, ini masih ngelek jaringan Telkomsel. Ya kau fitnah lagi Telkomsel padahal HP-mu terbuat dari kayu. RAM 8 ini bang. Apa? RAM 8 HP saya. RAM 8 kau terbuat dari singkong sama aja. PR 9 ayat ya. Dari pertama baca satu data aja, data pertama aja. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jadi siapa sang pembinasa keji itu siapa? Saulus. Ini setelah dia mengancam membunuh murid-murid Yesus, duduk di mana dia? Sebagai apa? Tempat kudus atau bukan? Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem.
Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarlah suara olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, siapa pembinasa keji itu yang kelak duduk di tempat kudus bergelar rasul? Itu siapa? Oh, warna pink. Jadi pembinasa kejinya siapa? Oh, warna ungu. Nah, Saulus sudah selesai terjawab. Ada tapinya. Tapi gini bang, Apalagi? di toko-toko Alkitab ini semuanya orang berdosa bang. Kayak Daud, dia berzina. Kayak iya bang, toko-toko di Alkitab ini berdosa semua. Oh, Raja Sodom melakukan kesalahan, tapi itulah datangnya Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, manusia Adam yang kedua kalinya, untuk menghapus dosa-dosa itu semua bang. Oh, mama. Sang pembinasa keji ini siapa? Si Saulus. Ya udah selesai. Udah selesai. Iya, lalu si Saulusnya ini kan nggak ada konkretnya di dalam kekristenan. Kami kan tetap percaya sama Yesus bang, bukan si Saulusnya. Tapi kan Saulus yang mengajarkan tentang konsep kekristenan itu. Banyak Tuhan ya. Coba baca dalilnya Matius 24:15. Apa pekerjaan daripada sang pembinasa keji tadi setelah dia duduk sebagai rasul? Apa yang dilakukan? Apakah menentang Tuhan atau tidak? Baca dong. Sabar bang. Ini ngele. Baca dong. Ngelek. Oh, namanya Michael Owen. Owen. Mirip sih, mirip. Dilihat dari Monas pakai pipet. Kau cari data kayak orang mau mati, kenapa? Oke, orang mau berantem. Gak bisa terbagi layarku. Aduh, gimana dong? Kau ini dipanggil apa? Eda atau Ito? Michael Factor. Wah, bukan Factor. Aku serius, kau dipanggil Eda atau Ito? Owen lah. Enggak, biar akrab kita. Eda atau Ito? Atau itu sebutan untuk yang cewek lah. Bang, ini ada-ada aja. Jadi saya ngomong ini bukan cewek. Loh, saya fighter, pejuang hidup yang sedang berjuang. Masa saya dibilang cewek? Serius ini, serius. Cewek apa cowok sih? Saya cowok bang. Oh. Ada jenggot. Oh iya, sorry. Tadi kupikir cewek, serius. Terus berapa bang? Lari-lari wah ke cewek cowok. Astaga, Matius 24 nomor 15. Tunggu bang. Terus. Awak naik kok. Abang naik kopling terus. Lamina tante. Ini cari data kok. Apa Apabila katanya? kamu
melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, Nabi Daniel kan, Nabi Daniel menubuatkan Daniel 7 nomor 25 terkait dengan pembinasa keji ini. Apa ciri-ciri dan pekerjaan sang pembinasa keji? Yang pertama, dia mengucapkan perkataan yang menantang yang maha tinggi. Iya. Apakah Paulus menantang perkataan yang maha tinggi? Saulus bang, Saulus. Ya, Saulus bin Paulus. Saulus lah bang, bukan Paulus. Oh mama cantiknya tante. Ya sudah Saulus, apakah Saulus ini menantang perkataan yang maha tinggi? Menantang, ya. Nah, berarti terpenuhi kan? Satu unsur terpenuhi. Apakah lalu dikatakan situ? Lalu dia menganiaya orang-orang kudus. Apakah Paulus melakukan itu? Ya. Ya, melakukan. Dua unsur terpenuhi. Lalu dia berusaha mengubah hukum. Ya atau tidak? Iya, memang si Saulus ini. Nah, lanjut. Orang di tokoh Alkitab Saulus dan Paulus ini, dia ini sebagai tokoh yang memang sangat berdosa pada zaman dia tidak mengakui Tuhan pada zaman itu. Jadi dia pembinasa keji. Iya, tetapi ada satu yang mengapa dia dikenal untuk umat Kristen karena dia pernah kali masanya dia mana ayatnya itu ya? Di mana? Cari dulu. Apa masalah apa? Dia ini penggerak. Dia kayak mana ya? Terakhirnya dia percaya sama Tuhan, pertolongan Tuhan. Oh, ternyata Engkau ya Tuhan yang menolong aku. Selama ini aku telah berdosa sama-Mu. Gitu. Aduh, kau kayak film India. Apa pula? Tengok ayatnya. Di mana? Di mana? Filipi 1. Filipi 3. 1 bang. Oh ya udah, baca. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, Ya. kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Oke. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Oke. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Oke. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Iya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi si Paulus ini dia bertobat dan mengajarkan pengikut-pengikut Yesus seperti ini loh. Nanti kita kayak bertaat aja, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, dia mengatakan untuk hari Kristus Yesus sampai datang, gitu loh bang. Nah, dulu di tempat kudus nggak setelahnya? Enggak, itu sebelumnya. Iya, setelahnya endingnya dia dulu di tempat kudus sebagai apa? Sebagai apa? Imam, Rabi, Nabi, Rasul. Nabi. Paulus Nabi.
Rasul Paulus lah. Ya, Rasul. Berarti tergenapi kan? Sang pembinasa kejinya tergenapi kan? Tengok, di sini juga dia mengatakan si Paulus di dalam penjara. Dia sampai di penjara, Bang, karena melakukan kejahatan pada saat itu dia. Iya, duduk di tempat kudus nggak dia? Iya, tapi kan Nah, dia udah selesai. Butuh bantuan kita naikkan pendeta? masa pendetanya pro ke Abang? Enggak, untuk bantu kamu. Enggak. Boleh? Boleh, coba naikkanlah pendeta. Oke. Kita naikkan pendetanya dulu. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan, kalau berboleh itu kepercayaan karena pemenjaraan untuk Udah kabur dia. berani. Pendetanya udah kabar. Udah pergi dia pendeta. Kalau dengan tidak takut. Tuh, kan? Ah, nih pendetanya muncul tuh. Semangat malam. Pak Pendeta Leo. Malam Bang Suma. Buka kameranya. Malam Bang Suma. Ya, buka kamera Bang. Malam Bang Suma. Saya tadi dari tadi mau naik. Terkesan dengan masalah birahi-birahi yang ada di Quran. Nah, sekarang saya mau mempertanyakan masalah itu. Birahi. Cepat kali responsnya tanpa ini birahi. Orang ngomong birahi cepat kali respon dia. Belum selesai pendetanya ngomong langsung disambut. Birahi apa? Quran katanya di Quran nggak ada. Tapi Ah, saya coba, baca coba. di KS surat Al-Araf itu. Apa katanya? Bentar saya lihat ya Bang di situ. Al-Arab ayat berapa? Al-Arab ayat berapa? Ayo. Halo. Halo. Hai. Hai. Ke perpustakaan juga pendetanya ini. Ayo. Ayo. Ayat 80 sampai 81. Awis, mantap sekali abang ini, Pak. Apa katanya di ayat itu? Apakah kamu memuaskan syahwatmu pada laki-laki? Sungguh keji atau apa itu perbuatan? Maksudnya gini Bang. Ini Bang. Kenapa ayat itu? Allahu Akbar. Bentar Bang. Kenapa ayat itu ada di Quran? Berarti kan kalau ada ayat itu di Quran, berarti ada umat Muslim yang melakukan hal itu. Itu berbicara tentang kaumnya Nabi Lot. Bukan berbicara tentang umat kaum Nabi Islam. Lut itu Bang. Al-Quran memuat kisah kaum-kaum terdahulu termasuk kaum Nabi Lut bukan sekedar sebagai dongeng sejarah, melainkan sebagai peringatan, pedoman, dan petunjuk moral yang berlaku universal hingga akhir zaman. Dalam surat Al-A'raf ayat 80-81, Nabi Lut mengecam keras perbuatan perzinaan sesama jenis yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di alam semesta sebelumnya. Menurut saya, ketika Al-Quran merekam kecaman tersebut dan mengabadikannya untuk umat Nabi Muhammad SAW, itu menandakan bahwa hukum larangan tersebut bersifat mutlak dan mengikat bagi seluruh manusia termasuk umat Islam hari ini. Jadi membatasi ayat ini seolah-olah hanya berlaku untuk masyarakat kuno di zaman Nabi Lut adalah upaya untuk melegalkan atau memaklumi penyimpangan moral di era modern. Islam menegaskan bahwa syariat yang dibawa oleh para nabi pada intinya sama dalam hal tauhid dan prinsip-prinsip keharaman perbuatan keji. Oleh karena itu, larangan perbuatan homogen dalam ayat tersebut jelas berlaku sepenuhnya sebagai pedoman hukum dan moral bagi umat Islam sepanjang masa. Beragama apa Bang? Kaumnya orang kafir mereka, kafir terhadap Lot. Kafir, kufur mereka. Waluto. Berarti itu berbicara tentang kaumnya Nabi Lot. Bukan berbicara Islam, abang ini. Udah. Gini Bang, Nabi Lut Udah. itu kafir ya. Kalau kafir dia kenapa disebut Nabi Bang? Kenapa Nabi Lot yang kafir? Maksudnya kaum ini kan abang ngomong tadi gini, maaf Bang, abang kan ngomong tadi gini, itu kaumnya Nabi Lut. Kaum itu
bahasa kaum itu berarti sekelompok dengan Nabi Lut, benar kan? Seperti itu kan? Logika bahasanya kan seperti itu. Orang-orang yang sesaman dengan Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Makanya jangan bilang kaumnya Nabi Lut. Abang yang salah ngomong itu berarti tadi. Ya, kaumnya Nabi Lut itu yang ingkar terhadap beliau, itulah yang disebut kemudian sebagai orang-orang kafir. Yang ingkar terhadap Nabi Lut itu kafir. Nah, orang kafir itu kan orang yang tidak beragama ya Bang? Hah? Atau orang yang tidak percaya Tuhan? Orang yang menolak ajaran Tuhan yang datang melalui para nabi. Udah selesai ya. Sabar, orang yang menolak ajaran Tuhan berarti orang yang nggak beragama kan Bang? Buka kameranya dulu Pak Pendeta, silakan. Bukan, saya bukan pendeta. Saya sudah sering buka kamera kok. Ya udah, nggak apa-apa, buka aja, nggak masalah. Jadi gini, Anda membawa narasi Al-Quran surah Al-Araf ayat 80 yang berbicara tentang Nabi Lut, lantas Anda mengatakan bahwa di Al-Quran itu ada membahas tentang pencabulan. Itu membahas tentang kaumnya Nabi Lut. Kalau ini kita selaraskan di dalam kitab Kejadian 19, kalau Anda baca dengan seksama data 30 berapa itu teman-teman? 31, 32, 34, 35. Di situ anak perempuan Nabi Lut bergiliran menyetubuhi Nabi Lut. Anak perempuan Nabi Lut membuat minuman untuk memberikan Nabi Lut supaya Nabi Lut mabuk, lalu anak perempuannya memperkaos bapaknya sendiri. Itu baru pencabulan. Iya Bang, itu ada Bang. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Bukannya tadi Abang bilang itu agamanya orang Yahudi, Israel. Dengar. Kalau Abang nggak percaya, gini Bang, kalau Abang nggak percaya tapi kitab tentang itu ada nggak di gereja? Dengar nggak di gereja. Kalau Abang nggak percaya Taurat sama Sabur, kenapa Abang harus mengikuti milah Ibrahim? Coba jelaskan ke saya. Memangnya Nabi Ibrahim itu yang membawa Taurat? Nah, Nabi Ibrahim itu tercatat loh di Taurat dan Sabur loh Bang. Enggak ada hubungannya Taurat dengan milah Abraham. Kenapa nggak ada hubungannya? Kenapa Abang harus membantah sejarah yang sudah pernah ada? Nabi Musa yang Logikanya kemana? Nabi Musa yang membawa Taurat, bukan Nabi Ibrahim. Iya, kami diminta untuk mengikuti milah Abraham, bukan mengikuti milah Musa. Iya, maksudnya Bang, saya ngerti. Tetapi kan Ibrahim itu tercatat di Taurat sama Sabur. Kami tidak diminta mengikuti milah Musa, tapi milah Ibrahim. Bukan, abang dengar dulu biar abang ngerti. Jadi gini, pemahaman saya seperti ini. Ketika agama Muslim mengikuti milah Ibrahim, sementara Ibrahim atau Abraham ini tercatat di Taurat atau Sabur yang diceritakan di dalam kitab bentar Bang, yang diceritakan di dalam kitab orang Yahudi yang abang sebut itu kafir. Dengar dulu, dengar, baik saya jawab. Oke, Nabi Ibrahim itu memiliki dua anak yang akan membawa kemudian dua golongan. Yang pertama Bani Ishak, yang kedua Bani Ismail. Bani Ishak diberi Torah, Bani Ismail diberi Al-Quran. Bani kampret entah apa yang diberikan. Di mana tercatat itu Bang? Ada dalilnya. Apanya yang tercatat? Kejadian bahwa 17. Ishak diberi Taurat, yang Ismail diberi Quran, tercatat di ayat mana itu Bang? Atau ada nggak di Quran? Keturunan ada nggak dalilnya, buktinya tercatat di Quran atau tercatat di Taurat? Al-Quran surah Al-Maidah jelas. Bacakan, itu Bang. Bacakan Bang, karena saya kan nggak tahu Quran. Sopaten kali. Dengarkan saya, bukan Bang. Dulu. Sebenarnya abang harus memberi kita. Abang harus memberi kita pemahaman supaya kita mengerti. Dengarkan saya dulu. Iya, silakan. Anda menuduh kami ikut milah Ibrahim. Yes. Enggak, saya bukan menuduh Bang. Itu kan yang sering saya dengar dan mungkin tercatat di komal-komal saya sering dengar. Apa salahnya? Saya nggak menuduh Bang. Saya berbicara sesuai fakta yang ada. Apa fakta apa? Fakta apa? Yang selalu di komal-komal atau mungkin tercatat di Quran bahwa agama Muslim mengikuti milah Ibrahim. Faktanya memang kami ikut milah Ibrahim.
Memang ikut. Berarti kan saya Terus kan apa nggak yang anda menuduh. apa yang anda permasalahkan? Umat Islam memang Iya, mengikuti milah. saya nggak mempermasalahkan, saya hanya mengkoreksi, membantah bahasa abang bahwa saya menuduh umat Muslim mengikuti milah Ibrahim. Saya bukan menuduh, saya berbicara tentang Kami fakta yang saya mengikuti dengar. milah Ibrahim kami ikuti. Milah Ibrahim kami ikuti. Ajaran Hanif lurus menyembah hanya kepada satu esensi pencipta. Kami ikuti. Yang kedua, Nabi Ibrahim mengajarkan sunat kulub. Kami ikuti. Yang ketiga, Nabi Ibrahim kurban binatang. Kami ikutin. Nah sekarang, Iya, benar. sabar dulu. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalian makan babi ikuti milah siapa? Kalian tidak bersunat mengikuti milah siapa? Saya bang bersunat bang, saya Katolik, Ortodoks bersunat. Orang Kristen dalam hal ini, mereka mengikuti siapa sampai tidak bersunat? Enggak tahu, saya enggak tahu. Tetapi gini bang, masa kalau nggak kita tahu? mengkaji logika Paulus. seperti itu. Aduh. Bentar bang. Paulus. Makanya bang kasih pemahaman dulu. Sang pembinasa Kalau keji kita ini kan berlogika seperti itu, yang kita bahas. Bentar bang. Coba abang dengar aku sebentar aja. Kalau saya mau ikut logika abang berpikir ya, itu fatal namanya. Kenapa fatal? Saya punya alasan. Nah sekarang saya punya bantahan seperti ini. Orang Muslim, orang Kristen percaya ada surga dan neraka. Fakta sosialnya percaya, berarti hal yang ada. Sementara belum pernah ada bukti yang valid di mana neraka, di mana surga. Bukannya itu semuanya menyatakan imani saja. Hal yang tidak ada. Sekarang siapa yang bisa membuktikan yang valid? Baik. Buktinya di mana neraka, di mana surga? Saya bicara neraka dan surga, jangan melebar. Baik. Kasih saya penjelasan. Oke. Apakah Anda percaya besok itu hari Selasa? Ya karena ada di kalender. Mati ya. Saya ulang lagi. Apakah Anda percaya besok hari Selasa? Iya, karena tercatat di kalender. Kenapa Ada hari Anda Senin, percaya Selasa, Rabu, sementara Kamis, belum Sabtu, ada Minggu? orang yang pergi ke hari Selasa besok? Belum ada. Gimana logika abang sefalasi itu hari Selasa yang tercatat Besok. dan memang benar ada karena diakui semua. Dari mana Anda menyepakati mengatakan bahwa ada? hari Selasa? Hari Selasa itu bang sebutan neraka dan surga itu tempat fisik. Bagaimana Anda bisa mengatakan hari Selasa itu ada besok? Sementara Anda belum ke sana. Oke, saya jawab ya. Ya. Oke, abang dengar baik-baik. Hari Selasa itu adalah sebutan, sementara surga dan neraka adalah tempat fisik. Coba bedakan secara logika. Selasa itu kita diskusi secara ilmiah, bang. Secara logika. Anda tidak mau mendengar orang soalnya. Bukan. Soalnya Anda lebih baik abang masuk di atau kamar analogi mandi. yang abang kasih, Anda masuk itu ke falas. kamar mandi, Anda ngomong sendiri di situ kalau Anda mau puas. Di sini kita berbicara sangga menyangga. Ternyata sekelas abang cuma sampai di sini. Aku tanya dulu, apakah Selasa itu nyata? Saya kan udah jawab, nyata karena tercatat. Makanya saya balik nanya logika. Mana bukti nyatanya? Apakah surga dan neraka itu nyata? Bukti nyatanya mana? Ya. Selasa itu. Surga tercatat bang dan sudah disepakati bahwa besoknya ini hari Selasa. Itu bukti dengar nyata. dulu. Bukti nyata Oke. Selasa itu kapan? Mana? Dengar ya. Mana bukti nyatanya? Oke, dengar ya baik-baik ya bang. Bukti Nyata nyatanya nggak hari tercatat Selasa di sekarang ini? kalender. Nyata tidak hari baik-baik. Selasa hari ini. Dengar pertanyaan saya. Dengar Dengarkan pertanyaan dulu, saya. Bang. Abang seorang yang Turunkan. ilmiah kok Anda seperti tidak mau itu mendengarkan diskusinya. saya turunkan. Nyata Jangan nggak terlalu hari panik, Selasa Bang. itu Jangan hari terlalu ini? takut bang. Abang takut Nyata ya mau tidak. diskusi secara ilmiah. Nyata tidak Selasa itu hari ini. Nyata 30 menit. Coba Michael, Suma takut nggak? Nyata Coba, Bang. tidak hari Selasa. Oke, saya jawab, abang diam ya. Dengar pertanyaan saya. Dengar. Iya, saya dari tadi abang bertanya itu. Saya jawab, Apa abang diam. pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Apakah nyata hari Selasa itu? Ya. Sekarang tunjukkan kenyataannya mana hari Selasa mana. Tunjukkan. Saya jawab Tunjukkan. ya. Abang dengar Ya, dulu, silakan. jangan dulu potong ya. Jangan dipotong. Silakan. Oke. Silakan. Hari Selasa itu nyata karena tercatat di sebuah kalender. Mana? Nah, Dengar dulu, Mana Bang. Selasa itu? Dengar Jangan dulu. mengatakan nyata. Mana buktikan. Saya mau lihat.
Bang, logika Saya abang mau lihat Selasa itu. terlalu bodoh. Surga dan Saya neraka mau itu lihat. tempat. Saya Selasa mau itu, lihat hari Selasa itu yang mana? tercatat, yang tercatat Hari di Selasa lembaran itu, dan hari mempunyai Selasa wadah, wadahnya namanya hari kalender, Selasa. Bang. Hari Selasa itu juga tempat. Makanya dengar ya Hari dulu, Bang. Selasa juga itu tempat. Bang, jangan terlalu takut, Hei. Bang. Dengar dulu, dengar. Hari Selasa itu bertempat di bumi. Saya mau lihat Selasa itu sekarang mana, coba buktikan. Buktikan Oke. Selasa itu Abang sekarang. jangan potong penjelasan saya ya. Ini saya Buktikan jelasin ke abang nyatanya secara ilmiah. Selasa itu sekarang. Iya. Buktikan, Makanya jangan potong saya buktikan, jawab. buktikan nyatanya Selasa itu sekarang di bumi ini mana? Oke, saya jawab ya, Bang. Iya. Hari Selasa itu ada. Kenapa ada? Nyatanya jangan mana potong. sekarang? Mana? Makanya dengar dulu saya bilang kenapa Saya ada? butuh Jangan nyata potong. hari Kebiasaan Selasa. Abang kalau udah tersudut nggak mampu jawab potong begitu. Anda yang tersudut, saya minta bukti ternyata nyata abang hari dibanggakan Selasa di oleh bumi itu kaum-kaum mana? abang. Ternyata abang sesempit ini pola Dengar. berpikirnya. Orang-orang yang nonton di Saya bawah. minta, Kalau saya kalian minta bilang nyatanya Abang Suma ini Selasa adalah itu panutan, mana? buat saya enggak. Dengar, saya butuh bukti nyatanya hari Selasa saat Makanya sekarang ini saya mana? jelaskan ya, Bang. Saya jelaskan secara ilmiah, pakai akal sehat. Pakai ini, Bang, pakai ini, bukan pakai pantat, pakai ini ya. Dengar ya. Oke. Hari Selasa itu ada tercatat wadahnya adalah sebuah kalender. Jangan, ya. jangan Anda Surga dan mengatakan neraka. ada mana nyatanya. Saya minta Bicara surga dan nyatanya neraka, mana ada hari tempat. Selasa. Saya minta nyatanya hari Selasa. Bang, Masa nyata Bang, ada gini, di Bang. kalender. Bang, turunin Nyata ada di saya kalender. aja, Bang. Ternyata Nyata kamu ada di segoblok ini, kalender. Suma. Saya ternyata minta kamu segoblok nyatanya hari ini. Selasa mana hari turunkan ini. saya aja, Bu, Suma. Turunkan saya aja, karena kamu bodoh. Kamu goblok. Saya ingin permalukan Anda dulu baru Coba turun. kamu goblok. Kamu Anda yang malu mengatakan sendiri. hari Selasa itu ada. Mana Suma. buktikan? Mana buktikan Suma. hari Selasa itu ada mana? Suma yang bodoh punya logika Buktikan falasi. hari Selasa itu ada mana? Makanya kamu nggak pinter-pinter. Selasa Karena itu cara mana kamu ya? berpikir itu falasi banget. Selasa itu mana Cara ya? Mana Selasa itu mana? Anak SD aja. Selasa itu. Anak SD aja pasti ngerti kalau saya jelasin. Kok kamu udah Ya, orang Manado bilang udah saya kan sogo bertanya. biru. Saya Orang kan Sulawesi bertanya. bilang ngana ini sosogo biru kom bodoh. Saya kan bertanya mana Selasa itu mana? Tunjukkan ke saya. Saya jelaskan secara ilmiah, kamu mau dengar nggak? Apa yang ilmiah? Apa yang ilmiah yang kau jelaskan? Makanya logika kamu menglogikakan sebuah agama itu adalah pola pikir yang sesat. Anda mengatakan Selasa itu ada. Saya minta buktikan mana? Ada, karena wadahnya Mana? ada, tempatnya Mana ada. buktikan? Selasa itu Buktikan. ada karena wadahnya Buktikan. ada, tempatnya ada. Mana buktikan? Ya, Mana tempatnya buktikan Selasa itu kalender. ada? Maka kalender. setelah hari Senin disebut hari Selasa. Tetapi surga dan neraka itu merujuk pada sebuah tempat. Sementara semua agama tidak pernah menunjukkan di mana surga, di mana neraka. Mana Selasa Ya, itu bodoh. buktikan Cuma sama aku. bodoh. Selasa itu mana buktikan? Sok pinter, Suma. Kamu Mana kalau buktikan debat Selasa sama itu saya, ada? mencret lu. Turunkan aja saya minta. Saya Saya nggak cocok minta sama Selasa kamu. itu buktikan. Kamu bodoh. Ya, Selasa itu orang-orang buktikan yang mana? Di bawah ini yang mengikuti Suma itu sama-sama bodoh. Selasa kayak Suma. itu mana? Bodoh Buktikan dan kalau goblok. ada Selasa Ya, itu. ternyata kalian Anda bilang tidak oten bisa. bodoh. Kalau Ternyata anda, kalian kalau anda mengatakan, kalau anda mengatakan, kalau anda mengatakan bahwa Selasa itu ada, buktikan. Anda mengatakan ada di kalender. Sama dulu. Sabar. Kalau Anda mengatakan, Percaya. oke. Botolmu itu, bodohmu itu. Kalau Anda mengatakan Selasa itu ada, buktikan. bodoh gitu loh. Masa mengatakan ada di kalender? Ya sama dong. Saya Kalau mengatakan ada di bilang, Al-Quran. kalau Surga kita ada di merujuk Bible. pada Neraka ada dan ada di tidak Bible. ada. Surga ada di Dengar Bible dulu, juga. dengar dulu. Neraka juga ada di Bible. Kalau gitu. Surga ada di Bible tertulis. Ayo. Tercatat di Bible ada surga. Kalau begitu. Sudah diterangkan tadi oleh Bang Zuma, jawabannya adalah ya, mutlak dan tegas. Islam bukan sekedar mengikuti, melainkan Islam adalah satu-satunya penyempurna dan pemegang otentisitas dari milah Ibrahim atau ajaran dan tradisi Nabi Ibrahim alaihi salam
yang murni. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman secara gamblang seperti dalam surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu, Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ini menegaskan bahwa pokok ajaran Nabi Muhammad SAW adalah kelanjutan langsung dari pondasi ketauhidan murni yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dari sini ada dua pilar utama milah Ibrahim yang diteruskan dan dijaga secara sempurna oleh Islam. Yang pertama adalah tauhid murni. Nabi Ibrahim adalah sosok yang dengan tegas menolak segala bentuk kemusyrikan, penyembahan berhala maupun penyamaan ciptaan dengan Sang Pencipta. Islam memegang teguh prinsip ini melalui kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah syariah dan syiar ibadah. Banyak ibadah inti dalam Islam yang merupakan ketetapan langsung dari milah Ibrahim, mulai dari syariat khitan, ibadah haji, penyembelihan hewan kurban, hingga tawaf di Ka'bah, rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Jadi, jika ada kelompok lain yang mengklaim sebagai pengikut tradisi Ibrahim tetapi melanggar prinsip ketauhidan dasar seperti menyembah manusia atau membatalkan syariat-syariat pokoknya, maka klaim tersebut batal secara teologis. Islam hadir untuk membersihkan dan mengembalikan milah Ibrahim ke bentuk yang paling murni dan lurus dari segala bentuk penyimpangan. Agamaku ini aneh. Ada ya? nggak? Mempercayai Ada nggak di surga hal yang tertulis? Nah, berarti saya juga bisa kamu buktikan surga dengar. itu ada. Saya tidak merujuk satu agama. Saya merujuk pada sebuah Udah dibawa. Kau colok pantatmu sendiri, habis itu jilat tanganmu. Saya terangkan ya. Apakah Selasa itu ada? Ada. Bisa kita rasakan sekarang? Enggak. Tapi waktu, detik, menit, jam membawa kita ke situ. Selasa itu tidak nyata untuk saat ini, tetapi kita digiring ke suatu keadaan Selasa itu akan ada, yaitu besok. Kita nggak ada nyatakan sekarang memang, tapi besok ada Selasa itu. Ada nggak orang yang mengatakan tidak ada Selasa besok? Nggak mungkin. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu menahan waktu untuk bergerak menuju ke Selasa. Pasti merujuk ke situ. Begitu juga surga. Tidak nampak hari ini tapi ada. Kita masih bergulir menuju ke sana. Idiot. Kau memang idiot. Memang kau idiot. Oh, maksudnya yang tadi. Kenapa saya katakan idiot? Kutanya, buktikan Selasa itu ada. Ada di kalender. Iya sama. Mana surga itu? Ada tertulis di Bible. Tertulis juga, tercatat juga di Al-Quran. Berarti ada. Kalau coba ada di kalender, matamu. Makanya kau itu kalau berpikir itu kau perbaiki pola pikirmu. Jangan kemudian kau merasa pintar, sementara hal-hal sepele kayak gini kau nggak ngerti. Paham sudah? Paham? Paham enggak? Nah, ya udah, lanjut. Iya, kita bahas firman aja lagi, Bang. Udah, tunggu dulu pendetamu lagi, kita naikkan yang lain. Kita cari pendeta yang pintar. Oke? Dia nggak percaya surga, Bang. Udah tahu aku kenanya. Itu dia, itu longornya dia. Dia percaya besok itu Selasa. Dia belum lihat tapi dia sudah percaya, alasannya karena tertulis di kalender. Kan idiot. Idiot enggak pendetamu tadi? Pendetamu tadi. Hah? Dia kasar kali mau ngomongin orang tolol. Nggak boleh sih menghakimi kayak gitu. Tapi kau menang lagi malam ini. Pendeta tadi kan disebut-sebut, masa dia kata-katanya ada mengatakan abang tol, bukan membela abang atau muka dua bagaimanapun di depan. Iya tahu. Mempelajari cara bahasa itu. Betul itu pendeta. Iya, katanya sih iya. Masa di depan kalayak rame dia nanti ngomong tolol gitu. Ya itulah dia. Halo, selamat malam. Halo Bang Bagus. Kumaha damang. Halo. Buka kamera, dia sibuk buka kamera, disapa diam-diam. Halo, selamat malam. Sibuk buka kamera, disapa diam-diam.
lebih mengedepankan mau pamer wajah daripada nyambut salam. Halo, selamat malam. Halo. Menurutmu tadi Wen, pendeta tadi itu pintar nggak? Kalau cara bicaranya aja kita bisa menilai loh Bang. Kalau orang sembrono itu ngomong udah kayak orang pasaran ngomongnya Bang. Pintar nggak tadi orang itu? Kayak dia bilangin orang kayak kau tuh longor, kau tuh bodoh, kau tuh tolol, kau tuh disebutkan apa? Coba dia menjelaskan Selasa itu nyata aja, dia bilangnya kalender kayak mana pula kalender? Selasa itu kayak Iya, pintar ternyata ini teman saya Desi Ratnangsari. Aduh, pintar ternyata. Jadi menurut saudara tadi itu pintar pendetanya tadi tuh. aku nggak bisa juga mengatakan tidak pintar, cuma dia kurang belajar. Seperti itulah mungkin kata-kata yang sopan. Manis sekali kata-katanya. Luar biasa manisnya senyumnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, Bang, naik ke sini mau ngapain, Abang? Ini rata-rata orang bisulan pantatnya, ini salah tempat dia naik ke sini. Kena bisul. Masih sering ke gereja sampean? Saya masih mengimani Bang. Oh, masih sering ke gereja. Karena iya, nggak penting sama aku agama Bang. Kalau selagi orangnya personalnya itu melakukan yang baik. Hah? Siapa ini? Halo? Siapa ini? Assalamualaikum Bang Zuma. Iya. Dari mana Bang? Itu dari Jawa Timur. Agama. Aku nggak ada urusan Abang dari mana. Agama. Oh, agama Islam. Agama Islam cuman itu. Alhamdulillah. Gak ada urusan saya. Anda dari mana? Emang Anda saya undang kan enggak? Perkenalkan pula aku dari Jawa Timur. Yang nanya asal daerahmu siapa? Emang enak. Halo, semangat malam. Halo Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan Abang. Halo. Singkatan ini kata gua mah. Halo Bang Juma, Islam Bang Juma. Oke, ada yang disampaikan? Islam sibuk. Sibuk dia mau kayak Sari. Mau tampil juga pakai bunga-bunga. Halo, selamat malam. Halo. Ini Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi. Halo, Sang Prabu. Halo, Sang Prabu. Sang Prabu. Teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Saudara muslim dimohon dengan hormat batalkan dulu permintaannya. Ini rata-rata muslim nih yang minta nih. Oh, kodong. Jadi masih sering ke gereja? Abang nanya terus ke gereja lah Bang, hari Minggu. Mau ikut Abang? Ayolah. Nenekmu. Oh, udah ngapain ke situ?
Udah dajal. Enggak, yang kutanya masih sering. Kok kayak mau ngajak aja. Iya juga ya. Iya juga, benar juga kan. Betul. Ngapain nanya-nanya? Memang mau ikut ke sana kan gitu. Saudaraku yang muslim, tahan di bawah. Tahan, please. Jangan naik. Kalau mau kali naik, mending keluar, buka pintu, keluar cari pohon, naik ke atas pohon, di atas. Kalau pengen kali naik ke atas pohon, jangan ke sini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, abang. Halo. Kalau muslim janganlah main turunin bang. Kalau naik mungkin ada yang ditanyakan, tanya dulu lah bang. Baik. Oke. Sip. Maaf kalau gitu. Maaf ya, kita naikkan. Halo, selamat malam. Malam bang. Katolik, Protestan, Islam. Protestan bang, Protestan. Bisa buka kamera, abang? Belum bisa ya. Belum bisa. Di sini harus buka kamera, abangku. Gimana? Kirim aja bang, Jum, kirim. Bisa bang, buat kamera. Nggak bisa. Biar dikirim satu kontainer pun nggak bisa. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Islam ya? Salam dari Aceh bang. Aceh, iya, gimana bang? Ada yang ingin disampaikan, kata kawan kita, jangan langsung diturunkan. Oke, ada yang ingin disampaikan? Oke, semangat terus Bang Zuma. Kita dari Aceh mendukung Bang Zuma nih. Oke, sip, makasih. Ada lagi? Kita harus mengikuti kata netizen, jangan langsung diturunkan. Kalau ada Islam, jangan langsung diturunkan. Ya, jadi teman-teman, saya ingatkan yang Islam jangan naik, ya. Yang Islam jangan naik. Saya perhatikan yang nonis naik ke sini terus emosi, Wak. Yang makan babi yang sebelumnya. Bisa jadi. Halo, selamat malam. Halo. Coba kamu yang siapa? Mana tahu dia nyahut. Halo, Ahmad. Kok lembut kali kok. Kayak habis makan belut. Lembut kali kok. Ada berlarian kan? Gimana dong? Ini dewa nah. Dewa matahari kurasa ini. Ayo. Dewa matahari. Halo saudara Dewana, semangat malam. Dencok dia bang. Oh ya? Halo, selamat malam. Halo. Gue Dewana. Dari foto bule, buka nanti apa ini? Waalaikumsalam. Iya. Halo, dari mana ini teman-teman ini? Muslim kah? Halo, assalamualaikum bang. Kami dari Lampung bang. Masya Allah. Di mana di Lampung? Lampung Barat bang. Lampung Barat. Dekat dengan Samarinda enggak? Berdua ini penggemar berat Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Kita rampas bareng-bareng bang. Antek-antek Kristen itu turun kan bang. Jangan. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Enggak bang, semangat aja untuk abang. Oke, makasih bang ya. Siap. Siap. Terus bang. Ya, makasih. Ya bang ya.